Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Muzana. Saya mahasiswa aktif Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah pengantar teknik industri dengan tema penentuan jalur kritis untuk manajemen proyek studi kasus pada pembangunan jalan Selsen Kota Bangunjaya. Pendahuluan. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur dan perluasan industri konstruksi sedang meningkat. Ekspansi ini sebagian besar didorong oleh pesatnya ekspansi pasar real estate domestik, investasi swasta, dan belanja pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, kebutuhan pembangunan semakin meningkat di segala bidang, terutama di negara-negara berkembang. Dalam bidang konstruksi, penjadwalan menjadi penting karena mengatur waktu dan urutan berbagai tahapan. Keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, kegiatan pembangunan infrastruktur meliputi beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Alasan utama penjadwalan proyek adalah untuk memastikan bahwa tenggat waktu dapat dicapai. Di sini ada banyak kemajuan yang harus dicapai. Ketertinggalan ini harus ditindaklanjuti dengan pembangunan di semua sektor. Pengembangan tersebut terdiri dari pembangunan proyek fisik seperti gedung, jembatan, jalan tol, perusahaan besar atau kecil, dan jaringan telekomunikasi. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan bentuk pengelolaan yang optimal dan seluruh yang mencakup beberapa hal antara lain tenaga kerja, produk, jasa atau barang, peralatan mesin, bahan baku, pengelolaan sistem atau proses yang menciptakan barang dan menyediakan jasa disebut manajemen operasi. Berbagai macam aktivitas dalam suatu perusahaan yang memiliki waktu mulai dan selesai disebut proyek. Kegiatan proyek dapat didefinisikan sebagai upaya sementara yang memiliki durasi terbatas, memerlukan penyebaran sumber daya tertentu, dan bertujuan untuk menghasilkan komoditas atau output dengan standar kualitas yang ditentukan dengan baik. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah ilmu dan seni mengelola atau mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material menggunakan pendekatan manajemen. Saat ini untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan seperti ruang lingkup, kualitas, jadwal, dan biaya, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Manajemen proyek yang sukses membutuhkan perencanaan, penjadwalan, dan koordinasi kegiatan yang saling terkait. Salah satu teknik manajemen proyek yang paling signifikan digunakan dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek dalam perencanaan jaringan. Untuk penjadwalan diperlukan untuk menentukan hubungan antara kegiatan dan keseluruhan proyek dan menunjukkan perkiraan biaya waktu untuk realistis untuk setiap kegiatan. Perencanaan dan koordinasi pengendalian memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Ada beberapa teknik dalam perencanaan jaringan yang dapat digunakan. Perencanaan kegiatan proyek. Perencanaan kegiatan proyek merupakan aspek penting karena perencanaan kegiatan adalah dasar untuk pelaksanaan dan penyelesaian proyek dalam jumlah waktu yang optimal. Itu sangat penting untuk memprediksi durasi pelaksanaan proyek pada tahap perencanaan. Dan selain keakuratan perkiraan waktu, perencanaan juga dapat melakukan konfirmasi hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi waktu dan biaya proyek memerlukan optimasi. Biasanya optimasi dilakukan memanfaatkan sumber daya saat ini dan meminimalkan risiko sambil mencapai hasil terbaik. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proyek yang diharapkan ditentukan oleh tingkat ketepatan perkiraan panjang setiap kegiatan proyek. Network
planning atau perencanaan jaringan. Perencanaan jaringan atau network planning adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang dinyatakan atau digambarkan dalam diagram jaringan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pekerjaan harus didahulukan agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk pekerjaan selanjutnya. Dan juga dapat ditunjukkan bahwa suatu proyek tidak dapat dimulai jika tugas sebelumnya belum selesai. Selanjutnya, metode jalur kritis itu ada critical path method (CPM). Metode untuk perencanaan dan pengawasan proyek adalah sistem yang paling populer di antara mereka yang menggunakan prinsip pembuatan jaringan. Yang kedua ada CPM adalah suatu studi jaringan yang bertujuan untuk meminimalkan seluruh biaya proyek dengan mengurangi atau mempercepat total waktu penyelesaian proyek. CPM method. Jalur yang berisi rangkaian komponen aktivitas dengan durasi kumulatif terpanjang dikenal dengan jalur kritis. Jalur kritis atau critical path melalui proses yang paling memakan waktu. Jalur yang memiliki dampak terbesar pada waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ada manfaat mengetahui jalur kritis. Yang pertama, menunda pekerjaan di jalur kritis dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian seluruh proyek. Yang kedua, jika pekerjaan di jalur kritis dapat dipercepat, penyelesaian proyek dapat dipercepat. Yang ketiga, pengawasan atau pengendalian dapat dikelola dengan penyelesaian yang benar dari rute kritis dan potensi pertukaran. Kelonggaran waktu atau time slack ditemukan pada tugas-tugas yang melewati jalur kritis. Durasi proyek merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan semua tugas proyek seperti volume pekerjaan, metode konstruksi, kondisi lapangan, dan kemampuan kru yang melaksanakan proyek semuanya menentukan durasi tugas. Dalam studi ini, analis optimasi digambarkan sebagai proses membagi ranjang panjang proyek untuk mendapatkan percepatan durasi terbaik sampai optimal dengan menggunakan berbagai alternatif hemat biaya. Proses pengurangan durasi juga dalam jaringan untuk mengurangi waktu di jalur kritis guna mengurangi total waktu penyelesaian. Project racing. Project racing merupakan proses pengurangan durasi seperti di operasi jaringan untuk mengurangi waktu di jalur kritis guna mengurangi total waktu penyelesaian. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam CPM bertujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis. Yang pertama, mulai paling awal disebut IS. Waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahuluan sudah selesai. Yang kedua, paling awal selesai IF adalah waktu sebelum suatu kegiatan dapat diselesaikan. Dengan terakhir ada last start atau LS. Waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga waktu penyelesaian seluruh proyek tidak akan menunda. Studi kasus pada proyek pembangunan jalan yang berlokasi di Jalan Raya Salasan Kota Baru, Bagan Jaya, merupakan bagian dari kegiatan proyek bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan, kawasan, permukiman, dan pertahanan Provinsi Riau. Masa waktu pelaksanaan kegiatannya pada estimasi selama 19 hari kalender dengan total waktu 259 hari. Berikut tabel dan durasi proyek. Ada aktivitas jalan, kode, hari dan waktu, predecessors atau kode-kode yang terkait pada aktivitas. Pada tahap pertama, hubungan logis antar kegiatan dan waktu dalam program QM for Windows dimulai, dimasukkan, dan dianalisis. Kegiatan per item dalam proyek dari awal sampai akhir dengan selesai dideskripsikan pada aktivitas. Kegiatan per item
dalam proyek dari awal sampai dengan selesai dideskripsikan pada aktivitas dengan coding masing-masing kegiatan atau kode. Sedangkan lama pengerjaan kegiatan pada waktu atau hari pendahulu pre-diri scores adalah aktivitas yang mendahului aktivitas saat. Yang kedua, gambar estimasi perhitungan kegiatan dan durasi proyek. Pada gambar 1, kolom pertama activity terkait dengan aktivitas kegiatan proyek, sedangkan kolom kedua terkait waktu aktivitas kegiatan proyek. Pendahulu langsung, kegiatan terkait harus berlangsung sebelum kegiatan akan berlangsung. Kolom berikutnya adalah waktu yang tepat dalam kondisi normal. Hasil pengelolaan data menunjukkan durasi lamanya waktu aktivitas atau kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek, mulai dari awal sampai proyek akhir selama 182 hari, sedangkan time slack yaitu kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak melalui lintasan kritis adalah beberapa pada kegiatan geotekstil separator kelas 1 selama 1 minggu atau 7 hari. Langkah selanjutnya adalah menggambar diagram jaringan kerja proyek untuk menentukan jalur kritis dari pengerjaan proyek seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dari gambar jaringan kerja dapat beberapa jalur yang menghubungkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya selama masa proyek, mulai dari proyek awal hingga selesai. Adapun penentuan jalur kritis ditentukan dari perhitungan penjumlahan waktu terlama setiap jalur. Berikutnya, tabel jalur kritis. Berdasarkan dua tabel diperoleh 8 lintasan atau jalur yang saling terhubung pada kegiatan proyek mulai dari awal kegiatan sampai dengan proyek selesai. Kesimpulannya, menyelesaikan proyek dalam 180 hari kalender. Oleh karena itu, kemungkinan kegiatan proyek pembangunan jalan raya tersebut akan selesai sesuai jadwal relatif tinggi. Dengan tidak adanya strategi ini, proyek akan selesai dalam 195 hari kalender. Dengan memanfaatkan perencanaan jaringan dan pendekatan CPM, bisnis dapat menghemat hingga 13 hari dan meningkatkan efisiensi waktu mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat rencana atau optimal untuk pekerjaan proyek dengan jalur kritis pada aktivitas A, C, D, E, G, I, J, K. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode jalur kritis atau CPM untuk menjadwalkan proyek pembangunan jalan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap durasi pengerjaan. Berikut adalah pembahasan mengenai program penentuan jalur kritis untuk manajemen proyek, studi kasus pada pembangunan Jalan Selsen Kota Baru Bagan Jaya. Sebelumnya, jika ada salah kata atau kurangnya penyampaian pada materi mohon dapat dimaklumi. Sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.